Pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana iman Anda terasa terlalu kecil menghadapi kehidupan? Mungkin Anda pernah merasa seolah-olah kepercayaan Anda kepada Tuhan hanyalah seperti lilin yang bergetar tertiup angin, hampir padam. Bahkan ketika Anda pernah berdiri teguh, pernah merasakan kehadiran Tuhan dengan begitu nyata, ada satu titik dalam perjalanan Kristen di mana iman diuji. Dan itu bukan berarti kegagalan. Itu hanya berarti Anda sedang berjalan. Perjalanan bersama Kristus bukan hanya terdiri dari gunung-gunung yang diterangi kemuliaan, tetapi juga lembah keraguan, padang gurun keheningan, dan badai yang mengguncang jiwa. Namun, di tengah semua musim itu, ada sebuah janji, Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak hanya hadir ketika sukacita memenuhi hati, tetapi juga ketika kesedihan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Iman, berbeda dari yang sering dipikirkan banyak orang, bukanlah garis lurus. Hidup berubah, perasaan kita berubah. Ada saat ketika Anda merasakan kedekatan Tuhan yang begitu kuat, doa penuh sukacita, dan ada saat ketika seolah Dia bersembunyi, diamnya terdengar lebih keras daripada firman-Nya. Pada saat-saat itulah hati mulai bertanya, apakah Dia masih mendengar? Apakah Dia masih dekat? Inilah situasi yang benar-benar menguji inti iman kita. Dan disinilah kita perlu mengerti apa arti percaya. Seringkali iman diperlakukan hanya sebagai kata indah, digunakan untuk menjelaskan kemenangan tak terduga atau untuk menghibur seseorang yang sedang menderita. Punyalah iman, kata orang, seolah itu solusi cepat. Tetapi iman sejati melampaui kata-kata klise. Apa itu iman ketika hidup tidak masuk akal? Apa itu iman ketika kita tidak melihat jalan keluar? Alkitab menjawab dengan jelas dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat. Dan dalam ayat 6 pasal yang sama kita diingatkan bahwa tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena barang siapa datang kepadanya harus percaya bahwa Ia ada dan bahwa Ia memberi upah kepada mereka yang mencarinya. Ini menunjukkan bahwa iman tidak didasarkan pada apa yang bisa kita sentuh, kendalikan, atau prediksi, melainkan pada kepercayaan kepada Allah yang setia menepati janjinya, bahkan ketika kita belum melihat tanda-tanda penggenapannya. Imanlah yang membuat kita terus berjalan meski jalan tertutup kabut. Imanlah yang membuat kita percaya meski logika dan keadaan tampak melawan kita. Imanlah yang membuat kita tetap memuji Tuhan sambil menanti pembebasan. Sama seperti Daud di hadapan Goliat, yang tidak mengandalkan pengalaman atau ukurannya, melainkan pada kesetiaan Tuhan, demikian pula kita dipanggil untuk berjalan dengan keyakinan itu. Iman tidak menghapus raksasa dalam hidup, tetapi memberi kita keberanian untuk menghadapinya dengan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Dan inilah yang perlu Anda pegang hari ini. Iman tidak berarti tidak ada pergumulan, tetapi keyakinan bahwa dalam setiap pertempuran, Sang Pencipta alam semesta ada di sisi Anda. Ketika segala sesuatu di sekitar terasa goyah, imanlah yang membuat hati Anda tetap teguh. Ketika angin bertiup kencang, iman berbisik, Dia tetap berkuasa. Keyakinan inilah yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi pengharapan. Jika pesan ini telah menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk tetap bersama kami, berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar firman iman ini. Tinggalkan juga komentar Anda, karena melalui komunitas inilah kita saling menguatkan dalam perjalanan iman. Pernahkah Anda menyadari bahwa seringkali iman diuji justru ketika kita paling tidak mengharapkannya? Ada hari-hari ketika kita bangun dengan damai, yakin bahwa Tuhan memegang kendali, dan tiba-tiba sesuatu terjadi dan keyakinan mulai goyah. Seolah badai datang melawan kita, tidak hanya mengguncang keadaan, tetapi juga mencoba mengguncang hati dan memadamkan api iman kita. Pada saat-saat seperti itu, muncul pertanyaan besar, apa arti sebenarnya hidup oleh iman?
Iman bukan sekadar perasaan sesaat atau emosi kuat saat berdoa. Iman adalah keputusan tetap untuk percaya kepada Tuhan bahkan ketika segala sesuatu tidak masuk akal. Iman adalah percaya bahwa Dia hadir ketika keheningan terdengar memekakkan telinga. Iman adalah memilih untuk beristirahat dalam janjinya meski kenyataan menunjukkan sebaliknya. Sama seperti Daud di hadapan Goliat, iman tidak melihat besarnya kesulitan, tetapi kebesaran Dia yang berjalan bersama kita. Daud tidak tampak seperti prajurit, tidak punya baju zirah atau pedang. Yang dia miliki adalah keyakinan. Dia tahu Allah yang telah menyelamatkannya dari singa dan beruang adalah Allah yang sama yang akan memberinya kemenangan atas raksasa itu. Inilah detail yang penuh kuasa. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pada kesetiaan Allah. Dan ini juga harus nyata dalam hidup kita. Ketika kita mengingat berapa banyak kali Tuhan telah menolong kita, berapa banyak jawaban datang tepat pada waktunya, berapa banyak situasi tanpa jalan keluar diubah, hati kita menemukan keberanian untuk tetap percaya. Setiap pembebasan adalah tanda kemenangan yang menguatkan iman untuk tantangan di masa depan. Iman tidak menghapus raksasa di jalan, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Iman mengajarkan bahwa kita tidak sendirian dalam pertempuran kita. Seperti mendengar di tengah badai suara lembut berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Kepastian ini mengubah segalanya. Dengan iman, kita bisa memuji sebelum kemenangan datang. Kita bisa tetap berharap meski pintu belum terbuka. Dengan iman, hati belajar menunggu tanpa putus asa, karena tahu bahwa rencana Allah sempurna. Dan ketika kita memikirkan iman, kita harus mengerti bahwa iman tidak diciptakan untuk tetap kecil. Iman itu seperti benih yang tumbuh setiap kali kita memilih untuk percaya. Ujian yang kita hadapi bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, melainkan kesempatan agar iman kita menjadi dewasa. Sama seperti emas dimurnikan dalam api, iman dibentuk dalam momen-momen tersulit. Di saat-saat penuh sakit, diam, atau menunggu itulah kita menemukan bahwa Tuhan sungguh cukup. Karena itu, jangan menolak musim yang sedang kamu jalani. Jika itu musim sukacita, hiduplah dengan ucapan syukur, mengakui bahwa setiap berkat berasal dari Tuhan. Jika itu musim menunggu, tetaplah percaya, karena karya Allah tidak pernah terlambat. Jika itu musim kesakitan, peganglah janji bahwa Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ini bukan hanya pengingat bahwa kesulitan akan datang, tetapi juga penegasan bahwa kemenangan sudah pasti di dalam Kristus. Dan inilah kebenaran yang membuat iman kita tetap hidup. Tidak peduli apa yang ada di depan kita, kemenangan Tuhan lebih besar. Dialah yang mengubah air mata menjadi penghiburan, kelemahan menjadi kekuatan, dan keputusasaan menjadi harapan. Iman membawa kita memandang ke atas, melewati badai, hingga kita melihat Allah yang berjalan di atas air dan mengundang kita untuk percaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Allah mengizinkan iman kita diuji? Mungkin kamu sudah berdoa, berseru dengan segenap hati, namun tetap tidak menerima jawaban yang kamu harapkan. Mungkin kamu melewati malam-malam dengan air mata, mengira bahwa keheningan Allah adalah penolakan. Tetapi kenyataannya, iman tidak pernah tumbuh di tanah yang mudah. Iman justru dikuatkan ketika kita menghadapi angin yang berlawanan, ketika kita dipaksa memilih antara percaya kepada Allah atau menyerah pada ketakutan. Pada titik inilah iman tidak lagi sekadar kata, melainkan menjadi kehidupan di dalam kita. Alkitab menunjukkan bahwa tujuan pencobaan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan membentuk kita. Sama seperti api memurnikan emas, kesulitan membakar kemandirian dan kesombongan kita, mengajarkan kita untuk sepenuhnya bergantung pada Allah.
Yesus sendiri dengan jelas berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ia tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjamin kehadirannya dalam setiap pertempuran. Dan itu mengubah segalanya, karena kehadiran Allah cukup untuk mengubah keadaan apapun. Iman bukan berarti tanpa keraguan, tetapi keputusan untuk percaya bahwa Allah lebih besar dari semuanya. Iman bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi keberanian untuk terus melangkah bahkan saat ketakutan berbisik di telinga. Iman bukan berarti selalu kuat, tetapi sadar bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna justru dalam kelemahan. Ketika iman bersandar pada kebenaran tentang siapa Allah itu, tidak ada angin yang dapat merampas keyakinan itu dari hati kita. Itulah sebabnya doa menjadi begitu penting. Berdoa adalah tindakan menyerahkan kendali, menyatakan bahwa kita tidak hidup berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi berdasarkan percaya kepada yang tak kelihatan. Ketika kamu berdoa dengan iman, kamu tidak sekadar meminta, kamu sedang menyelaraskan hatimu dengan hati Allah, membiarkan kehendaknya menuntun langkahmu. Yesus berkata dalam Markus pasal 11 ayat 22-24, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, asal ia tidak bimbang dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Inilah iman yang memindahkan gunung, iman yang tidak hanya melihat masalah, tetapi melihat Allah yang berkuasa atas segalanya. Inilah iman yang tidak terbatas pada keadaan, tetapi yang menyatakan kemenangan bahkan ketika situasinya masih tampak seperti kekalahan. Inilah iman yang mengubah air mata menjadi kesaksian, dan sakit menjadi harapan. Dan sekarang, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dalam setiap musim kehidupan, kehadiran MU menopang kami. Ketika kami lemah, kuasa MU nyata. Ketika kami merasa sendirian, roh MU menghibur kami. Tambahkan iman kami, Tuhan. Berikan kami keyakinan yang tetap teguh bahkan ketika angin bertiup melawan. Ajarkan kami untuk hidup bukan karena penglihatan, tetapi karena kepastian firman MU. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian kuasa MU, dan dalam setiap langkah kami memantulkan terang MU. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, tinggalkan, amin, di komentar dan bagikan video ini dengan seseorang yang membutuhkan kata-kata iman. Dan aku mengundangmu sekali lagi, berlanggananlah ke channel ini, like, beri komentar, dan aktifkan notifikasi agar terus menerima pesan-pesan yang menguatkan perjalanan rohanimu. Bersama-sama, mari kita sebarkan iman dan pengharapan yang hanya Yesus dapat berikan.